Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-20. Kitab Yeremia pasal 20 dengan perikop kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia dan keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu, yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku.
dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahan, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu. Yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-20. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keluh kesah dalam pelayanan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 20 ayat 7 dan 9 dengan bunyi nas. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan,
dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pergumulan batin Yeremia memperlihatkan perbedaan dirinya dengan Pasyur. Dan di pasal ini kita mendapati sedikit gambaran seperti apa rasanya menjadi orang yang setia kepada Tuhan pada pihak Yeremia, yang kerap kali banyak mengalami goncangan dan penderitaan, dengan orang-orang dalam kuasa penarikan dunia pada pihak Pasyur yang menikmati kekuasaan, kelimpahan, dan kemapanan. Nabi Yeremia memperlihatkan resiko menjadi orang yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang penuh pergumulan, kadang naik dan kadang pula turun. Apalagi sahabat-sahabatku, para nabi Allah pada waktu itu selalu menjadi titik fokus kemarahan dari orang-orang yang gemar melakukan dosa. Tapi di balik itu semua ada catatan pelayanan mereka yang bersinar. Bersinar dengan cerita kesetiaan di bawah kesulitan yang sangat keras seperti penganiayaan dan bahkan kematian. Sebagai juru bicara pilihan Tuhan, hal-hal itu memenuhi nasib mereka. Meskipun begitu, suara Tuhan tidak bisa dibungkam. Bahkan ketika orang berdosa menolak untuk mendengarkan firman-Nya, kebenaran tetap akan tampil sebagai pemenang. Di tengah krisis, setiap orang memiliki peristiwanya masing-masing, termasuk Yeremia. Dan kita hanya bisa membayangkan kedahsyatan atas apa yang dialaminya. Dan bagaimana Yeremia mengingatkan kepada Tuhan bahwa menjadi nabi bukanlah pilihannya, berdasarkan ayat yang ke-7. Dan bagaimana telah berulang kali ia memutuskan untuk menutup mulutnya dalam memperkatakan firman Tuhan itu. Tapi apa yang terjadi? Oh, suara Tuhan tidak dapat didiamkannya. Yang ada malahan kata-kata Tuhan yang coba ditahan oleh Yeremia itu menjadi semakin berkobar dan menyala-nyala berdasarkan ayat yang ke-9. Namun perhatikan bahwa bercampur dengan rasa sakit dan frustasi ada kerendahan hati. Dari bibir nabi itu datang pujian kepada Tuhan, meskipun ia sempat menjadi begitu buruk sehingga ia mengutuki hari kelahirannya. Namun ia tetap setia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, walaupun kita bukan seperti Yeremia atau hamba Tuhan lainnya yang bergelut dengan tantangan pelayanan, namun sebagai umat Tuhan, kita juga menghadapi tantangan iman. Untuk itu pena ilham ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 485 alinea kedua menasihati kita untuk mengambil contoh pada ketabahan mereka. Terang kecil ini mengatakan, contoh-contoh tentang ketabahan para pelayan Tuhan ini menjadi saksi akan kesetiaan janji Tuhan dan tentang hadiratnya yang tetap dan kasih karunia-Nya yang menopang. Mereka memberi kesaksian tentang kekuatan iman untuk menahan kekuatan dunia. Ini adalah pekerjaan iman untuk berteduh di dalam Tuhan di saat-saat tergelap untuk merasakan betapapun beratnya dicoba dan dilempar oleh badai, namun ada Bapa Sorgawi kita yang selalu memimpin. Untuk itu sahabat-sahabatku, tetap kenakan baju zirah kebenaranmu dan peganglah perisai imanmu. Sampai Tuhan berkata, beristirahatlah sejenak dalam damaiku, sampai nanti hari di mana pahala kekal diberikan kepada semua yang setia mempertahankan imannya.
Dan sebagai umat Tuhan yang selalu mendapatkan nasihat dari para pelayannya, khususnya para pelayan Tuhan yang sudah lanjut usia, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 483 alinea kedua dan ketiga, terang kecil ini meminta kita untuk memperhatikan pesan ilahi ini. Rasa hormat yang paling lembut harus dihargakan kepada mereka yang minat hidupnya telah diikat dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena para pekerja yang telah lanjut usia ini telah berdiri dengan setia di tengah badai dan pencobaan. Walaupun mereka bisa saja memiliki kelemahan, namun mereka masih punya talenta yang membuat mereka boleh memenuhi syarat untuk berdiri bagi Tuhan dalam pelayanan pekerjaannya. Dan meskipun mereka lelah dan tidak mampu menanggung beban yang lebih berat yang dapat dan harus ditanggung oleh orang-orang yang lebih muda, tetapi nasihat yang dapat mereka berikan adalah berharga dan tinggi nilainya. Mereka boleh jadi telah berbuat kesalahan juga, tetapi dari kegagalan mereka itu, mereka telah belajar untuk menghindarkan diri dari kekeliruan dan bahaya. Oleh karena itu, bukankah mereka layak untuk memberikan nasihat yang bijaksana? Mereka telah menanggung banyak ujian dan pencobaan, dan meskipun mereka telah kehilangan sebagian dari kekuatan mereka, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Ia memberi mereka rahmat dan akal budi khusus kepada mereka. Dan untuk para pelayan Tuhan yang masih sangat muda, perhatikanlah nasihat Tuhan melalui hambanya lewat pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 483 alinea keempat dan halaman 484 alinea pertama. Terang kecil ini mengatakan, mereka yang telah melayani Tuhan, walaupun ketika pekerjaan nampaknya terlihat sukar, yang menanggung kemiskinan dan tetap setia, dan ketika hanya sedikit saja yang membela kebenaran, mereka itu harus dihargai dan dihormati. Dan Tuhan menginginkan para pekerja yang lebih muda untuk mendapatkan akal budi, kekuatan, dan kedewasaan penuh melalui pergaulan dengan hamba-hambanya yang setia ini. Biarlah pelayan-pelayan yang lebih muda menyadari bahwa dengan memiliki para pelayan tua seperti itu ada di antara mereka, mereka akan sangat dikasihi. Biarlah mereka memberi kepada para senior mereka itu sebuah tempat terhormat pada dewan mereka. Sebagaimana mereka yang telah menghabiskan hidupnya dalam pelayanan kepada Kristus yang semakin mendekati akhir dari pelayanan mereka di dunia ini, mereka akan terkesan oleh Roh Kudus untuk menceritakan pengalaman yang mereka miliki sehubungan dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana catatan tentang urusan Tuhan yang luar biasa dengan umat-umatnya, tentang kebaikannya yang besar dalam membebaskan mereka dari pencobaan, harus diulangi kepada mereka yang baru percaya. Tuhan menginginkan pekerja yang tua dan para pekerja yang muda mencoba untuk berdiri di tempat mereka masing-masing, melakukan bagian mereka untuk menyelamatkan pria dan wanita yang sedang tersapu ke bawah oleh arus kejahatan yang dahsyat itu. Tuhan ingin para hamba-hambanya tetap mengenakan baju pelayanan mereka sampai Ia meminta mereka untuk meletakkannya atau melepaskannya. Untuk itu, para hamba Tuhan baik tua maupun muda dan juga semua umat Tuhan tetap setia lakukan tugasmu meskipun badai dalam pelayananmu. Juga pergumulan imanmu mematahkan semangatmu. Ingatlah, kita dihormati untuk diizinkan menderita bagi Tuhan kita, walaupun kita adalah seorang yang lemah dan berdosa. Boleh berkeluh kesah, tapi ingat, tetaplah setia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Aku